Sholat syariat itu sholat yang ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya. Itu sholat syariat. Ya. Nah, setiap kita sholat itu harus berkorban. Apa yang kita korbankan? Ya, keakuan tadi. Makanya Allah perintahkan faqtulu anfusakum. Bunuhlah dirimu. Nah, kalau kita sudah bunuh diri kita, yang dibunuh itu artinya sudah tidak ada nyawa lagi. Kalau sudah tidak ada nyawa, berarti kan sudah mati. Kalau sudah mati, berarti kita sudah nggak ada. Nah, kalau sudah nggak ada, berarti sedangkan masih hidup, masih nyawa, masih bergerak, masih bisa ngomong, masih bisa melihat, masih bisa mendengar. Nah, kalau kita sudah hakikatnya sudah berkorban, sudah kita bunuh, lalu kita masih bisa bergerak. Nah, yang bergerak itu siapa? Kita masih melihat, yang melihat itu siapa? Allah lah yang melihat. Karena hanya Allah yang hidup. Karena yang punya kita sudah kita korbankan tadi. Allah lah yang mendengar. Allah lah yang tahu. Nah, jadi artinya kita sudah secara hakikat kita sudah tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mengikuti kajian ini, mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat mengikuti kajian Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah menerangi hati kita, dan semoga berkah dan bermanfaat. Segala yang sempat hadir pada kesempatan ini. Dan yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Halim, serta Bapak-Bapak, para pinsepuh, Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita ditakdirkan Allah dapat bersama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kita sudah selesai melaksanakan aktivitas penyembelihan hewan kurban. Dan kita sudah melewati rentetan pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang pada tahun ini mereka menjadi tamu Allah atau duyufur rahman di tanah suci Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Ini menarik untuk kita kaji lebih jauh. Sebab saya pikir baik dari segi kurban maupun dari segi haji itu kita perlu mengkaji, memahaminya lebih jauh agar kita bisa terarah kemana sih arah daripada kurban itu, kemana sih arah daripada ibadah haji itu. Maka pada kesempatan ini, walaupun mungkin sudah agak sering kita bahas, tetapi masih banyak yang perlu kita pahami lebih jauh, terutama di bidang pelaksanaan ibadah haji dan kurban. Bapak Ibu, yang pertama kita lihat dulu pengertian kurban. Kurban itu ada pengertian syariat, ada pengertian tarekat, ada pengertian hakikat. Jadi
setiap syariat itu mesti ada isinya, Bapak Ibu. Ini supaya kita tidak terjebak dengan amaliyah lahiriahnya saja. Bagaimana kita menyelami isinya. Kalau kurban secara syariat itu menyembelih hewan. Itu kurban secara syariat. Jadi yang diutamakan itu adalah penyembelihannya itu. Ya. Jadi walaupun kita bagi-bagikan daging, kita beli di pasar, kita bagi-bagikan daging kepada orang, itu belum jadi kurban. Ya. Atau kita beli hewan, sapi atau kambing, lalu kemudian kita berikan kepada orang lain untuk dipelihara, kita berikan cuma-cuma saja, itu belum jadi kurban. Yang jadi korban itu kalau sudah disembelih. Nah, jadi korban itu intinya penyembelihannya itu. Bukan masalah dagingnya. Karena Allah itu nggak makan daging. Allah itu tidak minum darah. La yanalullahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah daging dan darah kurban yang kamu potong itu. Yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan. Tapi secara syariat yang namanya kurban itu adalah menyembelih hewan. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, korban secara hakikat. Apa sih korban secara hakikat itu? Ada korban secara torekat. Kalau korban secara torekat itu membersihkan sifat-sifat yang tercela dari diri kita. Itu korban secara torekat. Dengan kita mengamalkan zikir, maka akan terbersihkanlah sifat tercela dari hati kita. Iri, dengki, hasud, hubul mal, hubul jah, senang dipuji-puji orang. Nah, itu dikorbankan itu. Ya, sembelihlah itu sifat-sifat itu. Makanya secara filosofis hewan yang kita potong, tetapi secara torekatnya kita memotong sifat-sifat yang ada pada diri kita. Nah, sifat-sifat yang mazmumah, yang tercela. Maka kita perlu mengamalkan amaliyah zikirnya atau zikir torekat. Kemudian ada korban secara hakikat. Korban secara hakikat itu mengorbankan apa yang ada pada kita, ya, untuk kita serahkan kepada Allah. Yang ada pada kita ini dari sifat-sifat 7. Ya. Ada kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu kita korbankan, kita serahkan kepada Allah. Kita bunuh sifat-sifat keakuan diri kita. Faqatilu anfusakum, bunuhlah dirimu. Itu korbankanlah. Jadi kalau korban secara hakikat itu artinya kita membunuh keakuan diri kita. Ngaku-ngaku kita yang hidup, ngaku-ngaku kita yang puasa, ngaku-ngaku kita yang berilmu. Nah, bunuh aku-akuan itu. Itu korban secara hakikat. Serahkan kepada ya, yang berhak. Jadi makanya intinya korban secara penyembelihan. Yang disembelih itu yang masih hidup. Kalau yang sudah mati ngapain disembelih? Nah, yang masih hidup itulah disembelih. Nah, yang hidup itu nyawa. Makanya inti korban itu memisahkan nyawa dalam tubuh. Ya. Jadi memisahkan nyawanya tersebut. Kalau nyawanya sudah nggak ada,
maka dia sudah mati. Kalau dia sudah mati, matanya sudah nggak melihat lagi, telinga sudah tak mendengar lagi, mulut sudah tak bicara lagi, kaki sudah tak bisa jalan lagi. Namanya orang sudah mati. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sungguhnya kami telah memberi kamu nikmat yang banyak. Nah, yang banyaknya ya tak terbilang. Jika dihitung takkan terhitung, bila dibilang tak terbilang. Itu nikmatnya banyak sekali. Nah, oleh karena itu Allah perintahkan pada kita fasholli li rabbik wanhar. Maka bersolatlah kamu dan berkorbanlah. Jadi ada kaitannya solat dan korban. Pertanyaannya, apakah setiap kita solat harus berkorban? Kalau bahasa syariatnya itu kan laksanakan salat Idul Adha, lalu potonglah hewan kurban. Nah, itu kan syariat yang biasa kita pahami selama ini. Fasholli li rabbik wanhar. Maka laksanakanlah salat Idul Adha, ya, kemudian sembelihlah hewan kurban. Tapi secara hakikatnya tentu tidak begitu. Bersolatlah dan berkorbanlah. Salat itu apa? Salat itu adalah menjalin hubungan kepada Allah. Nah, katakanlah kita laksanakan salat 5 waktu atau salat syariat. Jadi salat syariat itu salat yang ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya. Itu salat syariat. Ya. Nah, setiap kita sholat itu harus berkorban. Apa yang kita korbankan? Ya, keakuan tadi. Makanya Allah perintahkan, faqtulu anfusakum. Bunuhlah dirimu. Nah, kalau kita sudah bunuh diri kita, yang dibunuh itu artinya sudah tidak ada nyawa lagi. Kalau sudah tidak ada nyawa, berarti kan sudah mati. Kalau sudah mati, berarti kita sudah nggak ada. Nah, kalau sudah nggak ada, berarti sedangkan masih hidup, masih nyawa, masih bergerak, masih bisa ngomong, masih bisa melihat, masih bisa mendengar. Nah, kalau kita sudah hakikatnya sudah berkorban, sudah kita bunuh, lalu kita masih bisa bergerak. Nah, yang bergerak itu siapa? Kita masih melihat. Yang melihat itu siapa? Allah lah yang melihat. Karena hanya Allah yang hidup. Karena yang punya kita sudah kita korbankan tadi. Allah lah yang mendengar. Allah lah yang tahu. Nah, jadi artinya kita sudah secara hakikat kita sudah tiada. Kalau sudah tiada, maka yang ada hanya Allah semata. Nah, karena kita sudah bunuh keakuan tadi, tidak ada lagi pengakuan diri kita, ya, semuanya sudah terserah kepada Allah, karena itu tadi nyawa sudah dikembalikan. Sedangkan nyawa itu kan sumber segalanya. Dengan adanya nyawa, maka kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa bicara, kita bisa berjalan. Kalau nyawanya sudah nggak ada, sudah nggak bisa lagi. Kalau waktu masih ada nyawanya, kita masih bisa ngomel-ngomel, masih bisa menggunjing, masih bisa kita berbohong. Tapi begitu nyawa sudah nggak ada, artinya sudah nggak hidup. Kalau sudah nggak hidup, berarti sudah nggak bisa ngomong lagi. Nah, maka inna syani'aka wal abtar. Maka terputus. Orang yang mau membenci itu nggak bisa lagi. Kenapa? Ya sudah nggak ada lagi ya. Apa yang mau dibenci lagi? Dia nggak pernah berbohong lagi. Dia tidak pernah ngomel-ngomelin orang. Dia nggak pernah mencuri. Nah, terputus. Ya, orang akan membencimu. Ya. Kenapa? Ya karena sudah diserahkan semuanya kepada Allah.
Ada. Maka yang hidup Allah, yang melihat Allah, yang mendengar Allah. Nah, sampai sejauh itu pemahaman di dalam kita berkorban. Jadi bukan hanya sekedar memotong hewannya saja. Makanya berkorban itu Bapak Ibu kalau bisa setiap tahun. Bukan hanya sekali seumur hidup. Cuman minimal sekali seumur hidup minimal. Kalau bisa setiap tahun. Kenapa? Sangat boleh jadi gitu ya. Sifat-sifat kebinatangannya sudah kita bunuh. Besoknya tumbuh lagi dia. Ibarat kita motong pohon, sekarang pohonnya dipotong, nunas lagi. Kadang-kadang tunasnya itu kadang-kadang lebih banyak. Nah, ya daripada tadinya sebatang, begitu kita potong, nah tunasnya banyak. Nah kalau kita biarkan, khawatir lebih banyak lagi yang batang-batang yang besar tadi. Banyak lagi hal-hal yang lebih negatif. Nah, maka oleh karena itulah, kalau bisa setiap tahun kita potong korban. Itu masalah korban. Jadi karena kita sudah serahkan, sudah kita bunuh keakuan diri kita, sudah tidak ada lagi yang milik kita, semuanya sudah diserahkan kepada Allah, maka sudah enggak ada lagi yang bisa kita banggakan. Yang ngomel-ngomel, ngebohongin orang enggak ada lagi. Nah, kemudian yang mencaci-caci orang enggak ada lagi. Yang minta disanjung-sanjung sudah enggak ada lagi. Namanya udah mati ya. Nah itu udah makanya terputus, orang akan membenci itu. Sudah enggak ada jalan lagi mau membenci. Nah, tapi itu perlu untuk kita latih ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, selain kita berkorban, ya tadi sudah kita jelaskan secara syariat, secara tarekat, dan secara hakikatnya. Kalau secara syariat memotong hewan kurban. Secara tarekatnya ya membuang sifat-sifat yang tercela. Secara hakikatnya menyerahkan apa yang ada pada kita atau keakuan diri kita diserahkan hanya kepada Allah semata. Nah, dan terutama dari sifat 7 yang ada pada kita kembalikan kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran kan disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah sampai hartamu dan anak-anakmu membuat kamu lalai ingatnya kepada Allah. Ya, ada dua kan, ada harta, ada anak. Ini kan bahasa kiasannya. Kalau harta itu barang tak bernyawa, kalau anak kan yang bernyawa. Nah, jangan sampai tersangkut hati kita kepada dua itu. Yang tidak bernyawa, misalnya kalau sebutkan itu kan harta, gitu ya. Tapi yang tidak bernyawa, jabatan, duit, gitu ya. Itu kan ada orang tersangkut hatinya ke jabatan, tersangkut kepada duit, tersangkut sama hartanya, ya, tersangkut. Nah, itu yang tidak bernyawa. Tak ke mobil, tak ke kebun, tak ke sawah, gitu ya. Jangan sampai tersangkut kepada yang tidak bernyawa. Nah, kemudian disebutkan anak. Anak itu artinya yang bernyawa. Ya, mungkin tersangkut hati kita ke anak kita, tersangkut sama istri atau suami, tersangkut kepada diri kita sendiri. Nah, ini yang saya katakan dalam tasawuf itu menghilangkan sangkutan. Nah, gimana caranya menghilangkan sangkutan itu? Tak tersangkut lagi hati kita itu dengan apa dan siapa. Nah, lalu kemudian Allah perintahkan juga wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan apa yang sudah kami berikan kepadamu sebelum kematianmu datang. Jadi menginfakkan itu artinya apa? Memberikan, menyerahkan. Nah, ini yang disebut dengan mengembalikan pinjaman. Nah, kita dipinjamkan Allah hayat, nah, balikkan sama yang punya, Allah yang punya. Kita dipinjamin Allah penglihatan, itu basar Allah, nah kembalikan.
kita dipinjamkan Allah pendengaran sama kekembalikan. Jadi mengembalikan pinjaman. Jadi dua hal inilah menghilangkan sangkutan dan mengembalikan pinjaman. Jadi itu dasarnya Al-Quran. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu masalah kurban. Kemudian yang kedua, kajian tentang pemahaman haji. Ya, ini mungkin sudah agak sering juga kita bahas, tetapi ya saya pikir masih banyak yang perlu kita pahami lebih jauh. Ketika kita bicara haji, bayangan kita kan ke Mekah aja. Menunaikan ibadah haji, yang terbayang bagi kita berangkat ke tanah suci Mekah, lalu kita pakai ihram, kemudian kita berangkat ke Arafah, dari Arafah kita ke Muzdalifah, dari Muzdalifah kita berangkat ke Mina, sampai di Mina kita melempar 3 jamarat, selesai kita lempar-lempar jamarat, lalu kita pergi lagi ke Mekah, ya, lalu kita lakukan tawaf ifadah. Nah, setelah tawaf ifadah, nah kita lakukan sa'i. Setelah kita sa'i, baru tahallul. Selesai ibadah hajinya. Nah, gambaran kita secara saya begitu, gitu ya. Makanya bagi orang yang tidak senang dengan Islam, kadang-kadang jadi olok-olokan mereka. Ada kayak main-main katanya. Ya. Membuka pakaian yang berjahit, lalu dipakailah pakaian tak berjahit. Ngumpul-ngumpul di Arafah, lalu berangkat ke Muzdalifah, ambil batu, yaitu lempar-lemparan di jamarat. Itu orang-orang yang nggak senang, itu kadang-kadang jadi bahan mereka untuk ya menjelekkan umat Islam. Nah, tetapi kalau kita pahami lebih jauh, itu Masya Allah Bapak Ibu, itu isyarat semua. Makanya berulang-ulang saya katakan, jangan hanya terpaku di syariat. Kalau kita hanya terpaku di syariat, kita tidak menemukan isi. Ya, maka secara syariat berangkatlah kita ke tanah suci dengan biaya, lalu kemudian kita laksanakan berbagai macam aktivitas, baik mengenai manasiknya dan hal-hal lain yang untuk kita laksanakan ibadah haji secara syariat. Dan itu kumpul di sana banyak orang. Tapi kalau kita lihat ini kan sudah riadah. Jadi kita berangkat ke tanah suci menjalankan ibadah haji kan tidak ubahnya kita riadah, berlatih. Apa yang kita latih, banyak hal yang kita latih di situ, gitu ya. Bisa kita melatih suhud, suhudul wahdah fil wahdah, suhudul wahdah fil kasrah, suhudul kasrah fil wahdah. Kita melatih hati kita untuk bisa memandang. Begitu banyak orang, ya kita pandang apa yang kita pandang. Manusia banyak, ya, jutaan manusia datang dari berbagai macam suku dan warna kulit. Ada yang hitam pekat, yang putih cuman gigi. Ada yang sawo matang, ada yang putih bersih, macam-macam. Ada yang tinggi besar. Ya, seperti saudara-saudara kita dari Turki itu besar-besar badannya. Nah, ada yang kecil, ada yang gemuk pendek, ada yang kurus tinggi, ya macam-macam. Nah, bagaimana kita memandang itu semua? Ya, itu melatih pandang. Nah, apakah yang kita pandang itu zahirnya atau kita pandang batin? Kalau kita hanya memandang zahirnya saja, nah itu kadang-kadang timbul ya kebencian, ya, timbul kebencian. Makanya ya yang timbul kebencian bahkan terzahirkan, kadang-kadang dapat teguran langsung dari Allah. Maka di situ ditegur langsung. Kenapa? Ya namanya orang lagi berlatih.
Ya. Ada dulu Pak, orang ya pergi ke Mekah haji, ngelihat orang yang hitam pekat itu, ibu-ibu gemuk, ya, dan bau, ya, memang ada baunya gitu. Nah begitu ibu itu lewat, badannya besar, gitu ya, kemudian memang ada baunya, ngomonglah si bapak tadi, alangkah busuknya orang ini, oh gitu. Terzahirkan seperti itu. Ya memang muncul bau itu. Tapi dizahirkannya, alangkah busuknya orang ini, oh. Nah rupanya bau busuk itu melekat di hidungnya. Nah, jadi setiap dia makan itu, baunya itu melekat. Datang bau itu. Akhirnya begitu makan muntah. Itu makan muntah. Akhirnya nggak enak makan jadinya. Jadi sakit dia jadinya. Nah, jadi ditegur. Makanya kalaupun terjadi seperti itu, jangan dizahirkan. Istighfar, astagfirullah. Nah, kenapa? Karena di dalam hati kita sudah mulai mencaci orang. Maka kita mohon ampun sama Allah. Astagfirullah. Jangan diteruskan. Nah, kalau diteruskan, kadang-kadang itu ditegur sama Allah langsung. Ada dulu juga, ya. Jadi ngelihat burung merpati di depan haram itu kan banyak, ya. Ngomong dia, langkah banyak merpati, apa enggak kotor masjid kita nanti? Masjid haram ini katanya, dengan kotoran merpati. Ini. Ngomong sama kawannya, ya. Apa enggak kotor masjid haram ini kalau banyak merpati begini. Baru selesai ngomong itu terbanglah seekor burung merpati itu di depannya. Begitu dia terbang langsung berak, langsung kena hidungnya. Nah, itu kan langsung kena hidungnya. Jadi ada pembuktian langsung, gitu ya. Tegur. Kenapa? Karena kita lagi riyadhah. Jadi haji itu kan ibarat riyadhah itu lah. Nah begitu juga kita salah duga sama orang. Dulu pernah saya punya pengalaman. Jadi saya sama teman mau masuk ke Masjid Haram, mau sholat. Saya bilang, ya kita titipkan aja sendalnya, gitu ya. Nanti hilang, nanti enggak katanya di sini aja katanya. Ya, daripada nitip sana agak jauh, udah kita taruh aja di sini. Nanti hilang saya bilang, enggak ada dia. Ya udah, taruh di situ. Begitu keluar sudah enggak ada lagi sendalnya. Nyeker itulah, cari sana sini enggak ketemu lagi. Ya udah. Ya. Nah, jadi itu. Jadi begitu juga kalau perbuatan baik, ya. Kadang-kadang ditunjukkan langsung. Jadi saya sama teman saya keluar dari haram makan, ya makan siang. Masuklah ke rumah makan. Saya bilang, nah kalau makan siang begini enaklah kalau ada lala petai, saya bilang. Kata aku, mana ada petai di sini? Katanya. Di Arabnya nggak ada petai. Nah, ya siapa tahu ada. Itu makan, ya, duduklah kami. Ya, dihidangkan. Lagi duduk, keluar satu piring petai, 2 ikat. Nah ini ada petai. Jadi satu ikat itu isinya ada apa nama potong, ada 3. Nah ini 2 ikat, nah satu punya kamu, satu punya saya. Udah. Jadi artinya kadang-kadang apa yang kita maukan itu ya dibuktikan sama Allah. Nah makanya banyak-banyak kita berbaik sangka, jangan berburuk sangka. Begitu juga kita dalam keadaan riyadhah. Ya, kadang-kadang berdesak-desakan keluar kita dari haram. Ya, macet. Nah, kalau di sini kan mobil yang macet, sana jalan kaki macet. Dada kita sudah dempetan sama punggung kawan, banyaknya orang. Ya. Kadang-kadang ya, terpijaklah kaki kita sama kawan, sakit memang. Ya, bagaimana kita bersikap? Ya. Ada orang langsung sikunya main. Kadang-kadang disengaja pijak pula kaki orang. Nah, saya pikir kurang bagus yang begitu ya. Karena dia datang ke sana bukan sengaja untuk mijak kaki kita. Alangkah mahalnya biayanya.
datang itu sengaja mijak kaki kita, dia juga nggak kenal sama kita. Tapi kenapa kok Allah takdirkan kok kaki kita yang terpijak? Alangkah banyaknya orang, nggak ada yang terpijak kakinya, kita sendiri yang terpijak kakinya. Nah, lagi nguji kesabaran kita, sabar kita enggak dalam menghadapi cobaan itu. Jadi haji secara syariat, ya. Dan itu cukup sekali seumur hidup. Ya, kenapa? Karena kita sudah tahu, ya. Mudah-mudahan saudara kita yang berangkat tahun ini, mereka menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin. Dan kita yang belum sempat berangkat tahun ini, mudah-mudahan diberi Allah rezeki, kesempatan untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji tahun-tahun yang akan datang. Amin Allahumma. Kemudian ada haji, ya, secara hakikat. Kalau haji secara hakikat itu artinya kita menuju Allah. Nah, dalam bahasa yang lebih gampang dipahami, memakai makna manasik dalam hidup kita. Dulu pernah saya jelaskan tentang ini. Misalnya begini, kalau syariatnya pakai ihram, itu syariatnya. Ihram itu 2 helai kain yang tidak berjahit. Lalu kita lepaskan pakaian yang berjahit. Mulai dari singlet, celana dalam, sampai kepada yang lain, baju-baju kita yang kita pakai itu dilepasin. Yang kita pakai hanya 2 helai kain yang tidak berjahit. Nah, secara hakikatnya itu artinya menanggalkan sifat kehambaan untuk memakai sifat ketuhanan. Nah, sifat kehambaan iri, dengki, hasud, hubul mal, hubul jah, senang dipuji-puji orang. Nah, ini sifat kehambaan, lepasin. Begitu kita sudah mulai memakai kain ihram, terniatlah di hati kita, sejak dari itu lepaskan sifat kehambaan. Tidak ada dendam lagi, tidak ada membuli orang, tidak ada berburuk sangka, tidak ada lagi senang disanjung-sanjung orang, enggak. Nah, kita melepaskan itu. Itu pakaian ihram. Dan itu terpakai seumur hidup. Maka sekali berihram, seumur hidup berihram. Tapi kalau haji syariatnya kain ihram kita pakai, secara hakikatnya sifat kehambaan kita lepaskan. Dan pakailah sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan artinya sifat-sifat Allah. Allah bersifat Ar-Rahman, Maha Pengasih. Nah, kita pakai suka nolong orang, suka memberi. Allah Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Kita pakai sayang kepada semua makhluk Allah. Ya, entah manusia, entah binatang, entah tumbuhan, manusia kafir, manusia beriman, manusia kita kenal, yang tidak kita kenal. Ada rasa sayang, tidak ada rasa kebencian. Seumur hidup kita pakai itu. Itu namanya kita menunaikan haji ya secara hakikat. Mana haji secara hakikat. Lalu kemudian kita berangkat, kita ke Arafah. Ini kan kalau haji kan itu dari ihram kita langsung ke Arafah. Ada apa kita di Arafah? Arafah itu kita wukuf. Ya, secara syariatnya betul-betul ke padang Arafah sana kita nongkrong di situ melaksanakan amaliyah, doa wukuf, kemudian dengarkan khutbah wukuf gitu ya. Tetapi secara hakikatnya artinya kita berhenti kepada Allah di alam ma'rifah. Ya. Kita berhenti kepada Allah karena perjalanan hidup kita ini kan ke sana arahnya. Ya. Makanya urusan pahala, urusan surga itu ya kita kesampingkan dulu lah. Ya. Yang kita tuju ke sana kepada Allah. Nah, kalau kita sudah ma'rifat kepada Allah, berhentilah di situ. Kena wukuf di Arafah. Tapi
tidak mungkin kita akan sampai kepada Allah kalau kita tidak memahami ya kajiannya. Maka perlu kita kaji diri, ya, mengkaji diri kita supaya kita mengenal Allah itu dulu. Setelah kita kenal, nah berhukuplah, berhentilah, tiba di Allah baru berhenti. Perjalanan hidup kita dari Allah pulang ke Allah. Ya, dari Allah kita datang, kepada Allah juga kita pulang. Dan itu harus selesai sekarang. Jangan dipahami pulang kepada Allah itu nanti di akhirat. Bukan sekarang, Pak. Nah, jadi kembali kepada Allah itu justru sebelum kematian kita datang. Mati itu batas waktu untuk kembali. Kalau sampai mati tidak kembali ke Allah, sampai akhirat nggak bakal balik. Kalau sampai mati kita tidak kenal Allah, sampai akhirat nggak bakal kenal. Nah, sebagai gambaran, kita di Bandar Lampung ini nggak bisa baca misalnya. Kita nggak bisa baca. Ya. Pergilah kita ke Mekah sana, tetap saja kita nggak bisa baca, Pak. Kemana saja kita pergi ya nggak bisa baca itu, Pak. Ya. Di Bandar Lampung ini kita nggak bisa baca. Lalu kita ke Jakarta, ya nggak bisa baca juga. Pergi kita ke Jepang, sama aja nggak bisa baca. Ya, karena memang kita awalnya berangkatnya dari Lampung nggak bisa baca. Nah begitu, kalau dari dunia ini kita nggak kenal Allah, sampai di akhirat nggak bakal kenal. Jadi jangan dikira kalau nanti kalau sudah di akhirat ketemu Allah, enggak. Kalau di sini nggak ketemu Allah, sana nggak bakal ketemu, enggak. Kenapa? Karena Allah itu bersifat baqo, kekal. Kalau kekal itu nggak berubah-ubah, enggak. Bagaimana Allah itu sekarang, ya begitu juga nanti. Gitu. Nah, jangan dikira kalau sekarang ini Allah itu gaib, nanti di sana nongol begitu. Ya enggak. Kalau sudah kita kenal di sini, di sana pasti kenal. Enggak kenal sini, di sana enggak kenal. Ini yang katakan Allah, maka nafi hadi ama wa huwa fil akhirati ama wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Nah, makanya kita yang diberi Allah kesempatan, ya badan masih sehat. Nah ini saya kira ini yang perlu kita kejar dulu. Gimana caranya kita kembali ke Allah? Nah, maka dulu saya katakan kesampingkan dulu pikiran kita di urusan pahala. Sudah. Kita ini kadang-kadang gitu, Pak. Dikejar-kejar pahala itulah katanya. Ya, gimana supaya banyak-banyak dapat pahala? Enggak usah. Ya, kenapa? Karena itu sudah otomatis. Asal berbuat baik dapat pahala, berbuat jahat dapat dosa. Ngapain kita minta-minta? Ya, nah, yang kita kejar kembalinya diri kita ke Allah itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Itu artinya kita wukuf di Arafah. Tapi biasanya kalau orang sudah berada di posisi puncak, itu hanya ada dua kemungkinan. Bertahan kalau enggak turun. Nah, iblis selalu berusaha untuk membuat manusia ini turun derajat. Nah, terhinakan. Memang tugas iblis itu untuk menggoda. Itu tugas. Jadi kalau dia enggak menggoda, berarti dia enggak menjalankan tugasnya. Maka kita jangan marah pula sama iblis. Memang tugas dia menggoda. Begitu. Nah, cuma bagaimana caranya supaya kita tidak tergoda? Ya, makanya kita perlu dekat dengan Allah. So iblis itu tidak pernah takut dengan Allah, dengan manusia. Yang dia takutkan cuma Allah. Nah, kalau manusianya dekat dengan Allah, maka iblisnya menjauh. Kalau manusianya jauh dari Allah, maka iblisnya yang mendekat. Maka Allah ingatkan betul itu, gitu ya. Ya, jangan sampai lalai, wala takum minal ghafilin. Jangan sampai lalai, kata Allah. Ingat hati ke Allah. Nah, oleh karena itulah kita mesti berangkat ke Muzdalifah, ambil kerikil. Persiapan. Nah, kerikil kan persiapan. Ya, kalau nanti tergoda, nanti gunakan kerikil ini. Nah, berangkatlah kita ke Mina. Lalu limparlah jamarat, ula, wustu, aqabah. Artinya ketika kita mendapatkan godaan dari iblis tadi, nah gunakan kerikil ini.
Kalau syariatnya kerikil benaran di situ. Kita ambil kerikil, lalu kemudian kita melaksanakan jamarat, melempar jamarat. Nah, hakikatnya apa? Kerikil itu apa? Alat untuk mengingat Allah. Alat untuk melawan godaan. Mana alatnya? Zikir. Apa itu? Zikir khafi, zikir dalam hati, ismuz zat. Zikir ismuz zat itu zikir dalam hati, menyebut nama Allah. Awalnya namanya disebut. Nama disebut, ingat sama yang punya nama. Nah, maka gunakan zikir khafi gitu ya. Itu melempar. Nah, lalu kemudian kita setelah selesai kita melempar, itu kan isyarat semua. Artinya kalau ada godaan dalam hidup kita ini, gunakan. Ingat kepada Allah, zikir dalam hati. Nah, setelah itu pulanglah kita ke Mekah, laksanakan tawaf ifadah. Tawaf itu keliling Ka'bah. Ya, artinya jalani kehidupan ini di poros ketuhanan. Silakan kita berada di lini manapun kita berada, apakah sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai pejabat, pegawai, sebagai pengusaha, terserah. Tapi selalu hati ingat ke Allah. Makanya tawaf di Ka'bah. Muter gitu ya. Artinya perjalanan tanpa ujung. Ya. Di lini manapun kita berada, tapi selalu ingat hati ke Allah. Nah, setelah itu kita laksanakan sa'i, ya. Sa'i Safa Marwah, Marwah Safa, berlari-lari. Maksudnya apa? Lari-lari kita menghindar dari kejahatan. Wasari'u ila ma'firatin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ya, berlarilah kamu ya, menghindar dari kejahatan. Ya. Wasari'u ila ma'firah, bersegeralah kamu mohon ampun kepada Tuhanmu. Kan itu kan bahasanya itu. Jadi artinya apa? Berlari-lari kita menghindar dari kejahatan. Sekecil apapun kejahatan itu. Ya, walaupun kita berburuk sangka sudah nggak mau lagi. Walaupun mengganggu orang lagi ceramah kita ngobrol, nggak mau lagi. Ada. Itu sudah berlari-lari. Sebab kita ngobrol, terganggu kawan, jadi dosa. Ya kan gitu kan. Orang dengan ceramah, nah kita ngobrol, nah terganggu kawan. Nah kawan ngomel, nah berdosa. Nah, jadi kalau kita sudah melaksanakan apa namanya sa'i, nggak mau lagi yang begitu, nggak mau ngobrol-ngobrol lagi, nggak ada. Ya ada. Nah, kalau masih ngobrol juga berarti belum sa'i itu. Nah, itu pengertian sa'inya. Berlari-lari kita menghindar dari kejahatan, sekecil apapun. Lalu berlari-lari kita mengejar kebaikan, sekecil apapun. Walaupun hanya bersedekah seteguk air putih. Walaupun kita bersedekah sebingkah kurma. Syukur-syukur kalau bersedekah sate. Artinya yang ada manfaatnya lah begitu ya. Siapa tahu selesai nanti makan kita. Siapa tahu. Kalaupun dikasih ya dimakan lah. Ya. Kalau diajak berangkat gitu aja. Kalau nggak diajak ngikut aja lah. Gitu ya. Masa iya orang lain diajak kalau kita enggak kan gitu ya. Itu. Jadi berusaha kita untuk berbuat baik sekecil apapun. Nah, itu namanya sa'i. Itu seumur hidup. Wajar kalau masuk surga, Pak. Ya kan? Jadi makanya yang masuk surga itu yang mabrur, bukan yang sah. Katanya al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Yang mabrur itu bagaimana? Terpakai makna manasik seumur hidup. Orang nggak ada yang benci lagi kepada kita, enggak. Karena suka berbuat baik, begitu orang senang. Ya, ini yang lagi viral sekarang ini, Gubernur Jabar. Ya. Itu saya terus terang aja ngelihat apa yang beliau lakukan, kadang-kadang tak tertahan air mata menetes. Ya. Ada nenek-nenek yang kesulitan ekonomi dikasih, ngasihnya enggak sedikit. Bukannya 5.000, 10.000,
50 juta dia kasih. Nah, makanya berdatangan ada yang dari Jawa Timur datang pakai sepeda, anak-anak datang pakai sepeda dari Jawa Timur itu ketemu sama Pak Dedi. Ya. Ya itu apa? Kebaikan itu menyebar, nur dari kebaikan itu akan menyebar ke hati orang. Ya, maka sebarkanlah kebaikan-kebaikan. Enggak usah kita minta balas, enggak usah, Allah yang membalasnya. Nah ini kan enggak, kadang-kadang kita baru bikin kebaikan sedikit sudah minta balas gitu. Jadi itu Bapak Ibu, jadi wajar kalau artinya orang yang ya melaksanakan makna manasik itu mendapatkan surga, karena itu ciri mabrurnya. Nah begitu setelah kita sa'i, lalu kita tahallul. Tahallul itu apa? Menggunting rambut. Maksudnya apa? Kalau menggunting rambut secara syariatnya gampang, ya, ya gunting rambut sedikit, ya, minimal 3 helai rambut terpotong, gitu ya. Ujungnya aja yang dipotong. Itu kan gampang sekali. Itu. Tapi kan itu kan isyarat saja, gitu ya. Kita lakukan secara syariatnya begitu. Tapi mananya apa? Memotong rambut-rambut nafsu. Rambut-rambut ketamakan. Sudahlah, nggak usah tamak lagi urusan dunia ini. Ambil aja seperlunya. Ya dah, nggak usah mikirkan sampai 7 keturunan. Mereka juga punya Tuhan kok. Ya dah. Ini kan enggak. Kita mikirkan sampai 7 keturunan. Ya dah. Sementara di sekeliling kita banyak yang kelaparan. Ya dah. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi lahirnya menggunting rambut, tapi maknanya itu artinya kita menggunting rambut-rambut ketamakan. Nah, nggak usah tamak lagi urusan dunia, ambil secukupnya sudah. Ya. Kalaupun kita diberi Allah rezeki yang banyak, bantulah orang lain. Itu lebih baik bantu fakir miskin, bantu anak yatim daripada beli tas 2 miliar. Mendingan sedekahkan sama anak yatim, ya, atau bikinlah kebutuhan mereka. Nah, itu haji secara hakikat. Kemudian ada haji secara tarekat. Nah ini yang dijelaskan oleh Sultan Aulia, ya, di dalam bukunya Sir Asra ini. Wa amma bayan wa hajjut tariqah fazadu wa rahilatu awalan al-mailu ila sahibit talqin wa akhdu minhu. Nah ini pertama. Adapun haji secara tarekat, maka bekal dan kendaraannya adalah kecenderungan hati untuk menerima talqin dari sahibut talqin. Itu modal utama itu. Ibarat kita mau haji secara syariat kan kita store ONH dulu. Ya, nah sudah itu kita berangkat pakai pesawat. Kalau dulu pakai kapal laut. Nah, kalau haji tarekat ini apa? Ada keinginan hati untuk meminta atau minta talqin zikir. Ada kemauan dulu, ada keinginan. Lalu kita ngambil talqin. Itulah modal utamanya untuk mendapatkan haji secara tarekat. Jadi kalau tidak ada keinginan untuk talqin, itu berarti kita belum bayar ONH. Ya. Jadi ada kemauan, ada keinginan hati. Makanya dulu ya ada orang yang mencari guru untuk talqin itu sampai berbulan-bulan cari guru. Ya, ada teman saya itu dari Malaysia, almarhum Pak Duki, ya, Ustaz Duki. Nah dia cerita, ya, waktu di Mekah dia tanya sama Syekh, saya mau tanya, saya ini ingin ya tenang hati saya, gimana caranya? Ya, ya kata Syekhnya ya zikir, ingat ke Allah, biar tenang, kan Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Nah kalau saya mau belajar zikir kepada siapa Syekh? Kamu dari mana? Dari Malaysia. Oh, nanti kalau sudah pulang dari haji, dari Mekah, ya berangkatlah ke Indonesia katanya. Ada di Indonesia itu ya untuk bisa mengajarkan zikir. Tapi nggak disebutkan siapa dan di mana.
Ini kata beliau setelah pulang, berangkatlah saya ke Jakarta katanya. Saya tanya-tanya, saya ini mau belajar zikir kepada siapa? Banyak yang ditunjukkan orang, tapi nggak ada yang cocok buat saya katanya. Nah, yang ditunjukkan kepada Zainuddin, MZ almarhum, ngobrol itu. Ada yang menunjukkannya kepada seorang di Tanjung Priuk, ketemulah orang gondrong katanya. Ngobrol-ngobrol dikeluarkannya golok katanya diiris-iris ke badannya nggak mempan. Pikir katanya bukan ini yang saya cari. Yang saya nyari itu gimana hati saya tenang. Nah, jalan, ada yang nunjukkan ke Suryalaya. Di mana Suryalaya? Itu saya nggak tahu katanya. Jalan saya cari 3 bulan baru ketemu katanya. Nah, begitu ketemu Abah Hanom, katanya saya cerita, saya ingin belajar zikir. Ya sudah, udah belajar talqin zikir. Begitu talqin zikir, masuk zikir hafiz, saya nggak ngerti katanya. Saya ini sudah tua kata dia, umurnya sudah 60 berapa, hampir 70 lah. Nah, waktu itu jarang sekali saya nangis, kayaknya nggak pernah saya nangis kecuali kecil dulu katanya. Tapi begitu talqin zikir ngerawung kayak anak kecil katanya. Saya nggak paham kenapa saya nangis. Nah, barulah saya sadar inilah yang saya cari. Nah, semenjak dari itu dia setiap bulannya dia bawa keluarganya ke Suryalaya. Istrinya, anaknya, menantunya, tetangganya. Banyak setiap bulan datang ke Suryalaya untuk ikut menakib. Nah, ini orang yang mencari. Ya. Ada keinginan untuk talqin. Ada yang mencari sampai berbulan-bulan nyari. Tapi kalau yang nggak ada kemauannya, ibarat orang makan, udah disuapin, dimuntahin lagi. Udah talqin zikir, nggak diamalin. Itu namanya suapin tapi dimuntahin. Nah, sayang. Ya. Kenapa? Karena nggak tahu kalau itu makanan enak gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu ada kecenderungan hati untuk minta talqin kepada sahibut talqin. Ada kemauan. Kalau ada, ya langsung minta talqin. Kalau enggak, dicarinya. Yang kedua, ya, summa mulahadzatu dzikir bil lisan ma'a mulahadzati ma'nahu. Kemudian membiasakan zikir lisan dan memahami maknanya. Yaitu dengan zikir la ilaha illallah. Itu langkah pertama. Ya, langkah pertama membiasakan zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Itu langkah pertama. Jadi ini harus kita pelajari melalui talqin zikir gitu ya. Nah, sesudah itu ya, summa yuhasilu hayatul qalbi, sampai hidup hati kita. Summa yastawilu bi dzikrillah ta'ala fil batin hatta yusafiyahu. Kemudian yang kedua, membiasakan hatinya dengan zikir ismu zat. Ismu zat itu nama Allah. Jadi menyebut nama Allah dalam hati terus menerus. Wazkur rabbaka fin nafsik. Sebut nama Tuhanmu pakai hatimu. Itu langkah yang kedua. Jadi pertama tadi kita biasakan, kita mau talqin zikir, lalu yang kedua kita mengamalkan zikir jahar la ilaha illallah, lalu kemudian yang ketiga membiasakan zikir dalam hati dengan ismul zat, terus menerus kapan saja dan di mana saja. Lalu kemudian nah, sampai hati kita bersih ya. Kemudian sumal ihram bi nurir ruhil qudus summa dukhulul ka'batil qalbi. Nah, ini perjalanannya. Kita pakai ihram dengan nur Ruhul Kudus, meliputi Ruhul Kudus kitanya. Dan ini perlu dipahami dalam kajian Bapak Ibu ya. Makanya dulu saya katakan itu syarat sahnya sholat itu apa? Syarat sahnya sholat. Pertama, tahu kita waktu sudah masuk. Yang kedua, nutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, bersih dari hadas. Yang kelima, bersih dari najis. Nah, ini ada kaitannya dengan ini.
Yang pertama, tahu kita masuk waktu. Kalau secara syariatnya kan masuk waktu betul. Waktu zuhurnya kapan, waktu asarnya kapan, gitu kan. Nah, itu syariatnya. Secara hakikatnya ya yang kaitannya dengan haji ini apa? Masuk waktu tahu kita dengan diri kita. Ya. Tahu kita siapa diri kita ini. Diri yang zahir, diri yang batin, maka kaji diri. Itu satu. Yang kedua menghadap kiblat. Ya, menutup aurat dulu. Menutup aurat. Kalau menutup aurat secara syariat, aurat laki itu antara pusat dengan lutut. Aurat perempuan sekujur tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Itu aurat perempuan. Itu pakai kain. Tapi kalau dalam konteks ini menutup aurat itu artinya apa? Menutup ya diri yang zahir dengan diri yang batin. Nah, ini yang istilah dalam tasawuf bagaimana supaya sarung masuk pisau. Kalau pisau masuk sarung itu udah biasa. Nah, sekarang gimana sarungnya yang masuk pisau? Nah, tahu maksudnya itu? Sarung yang ini, jasad ini sarung. Pisau itu apa? Yang memakai, yaitu ruh kita. Jadi artinya tubuh yang kasar diliputi oleh tubuh yang halus. Nah, itu pakai ihram. Ya, makanya binuril ruhul kudus. Nah, ini akan kita kaji lebih jauh nanti tentang sholat nanti. Gimana? Menutupi tubuh yang kasar dengan tubuh yang halus. Nah, itu yang disebut dengan menyembah, mempersembahkan. Mempersembahkan tubuh yang kasar kepada tubuh yang halus. Mempersembahkan tubuh yang halus kepada rahasia. Nah, itu pakai ihram secara tarekat gitu ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kemudian dukhulul Ka'batil qalbi. Kita berangkatlah menuju Ka'bah. Nah, Ka'bah qalbi. Nah, Ka'bah qalbi ini Baitullah. Ya, menghadaplah ke situ. Nah, siapa itu Baitullah? Qalbul mu'minin Baitullah. Ya, jadi kalau kita sholat kan secara asal menghadap ke Baitullah di Mekah. Nah, sholat itu apa? Aktivitas kehidupan kita. Menghadaplah ke Baitullah di sini. Menghadap ke Allah. Ya, kita mau, kalau bahasa ibadahnya karena Allah kan begitu. Cuman kadang-kadang kita ini enggak menghadap kepada Baitullah, enggak. Apalagi kalau pemilu, pilkada, enggak menghadap ke Baitullah. Ya. Nah, menghadapnya ke duit, wani piro. Nah, itu yang kita hadapi itu. Coba kalau menghadap ke Baitullah, tanya dulu ke hati nurani, milih siapa ini? Ini kan enggak menghadap ke sini, yang dihadap berapa isi amplopnya. Nah, ini enggak menghadap ke Baitullah. Sudahkah setiap aktivitas kita ini menghadap ke Baitullah? Nah, masuklah kepada Ka'bah hati gitu ya di sini ya. Nah, summa tawaful qudum bimula wasi ismisani, yaitu Allah tadi. Dia melaksanakan tawaf. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, perjalanan ya haji secara tarekat itu zikir. Pertama, ada kecenderungan hati untuk minta talqin kepada sahibu talqin sampai talqin zikir. Lalu yang kedua, amalkan zikir la ilaha illallah. Yang ketiga, biasakan hati dengan ismu zat. Lalu yang keempat, biasakan dengan zikir ampas, zikir ampusia. Masuklah ke isim yang berikutnya. Hu Allah. Hu Allah. Kalau masuk hu, kalau keluar Allah. Maka jika masuk hu, maka keluar Allah. Jika masuk Allah, maka keluar hu. Ya, dan ikuti nafas. Nah, kalau zikir dalam hati itu mengikuti detakan jantung. Ya. Ikuti saja detakan jantungnya itu. Maka tasbih yang enggak pernah putus itu detakan jantung itulah. Kalau tasbih yang dari bulat-bulat itu ya bisa putus benangnya. Ya. Tapi kalau tasbih yang di dalam ini itu detakan jantung itu enggak pernah putus itu. Nah, itu zikir dalam hati. Nah, kemudian zikir ampas itu mengikuti aliran nafas.
ketika nafas kita masuk, ikuti dengan dalam hati hu, ketika keluar Allahu, 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 Allah, terus menerus. Nah, setiap detakan jantung zikir, zikir khafi, setiap hembusan nafas zikir anfusiyah, terus menerus. Barulah kemudian kita kaji yang lebih jauh. Ini karena waktu, maka kita tidak bisa selesaikan secara tuntas, tapi itu gambarannya. Jadi haji secara tarekat itu artinya kita melaksanakan amalia-amalia dalam rangka menuju Allah. Kalau haji secara hakikat tadi, maknanya, kajiannya, pahamnya. Ya, tapi kalau haji secara tarekat, amalannya. Ya, zikir, gitu ya. Maka ada orang yang belum ke Mekah, tapi sudah haji secara hakikat. Banyak orang pulang dari Mekah yang haji cuman kepala pici putih. Ya, dalamnya belum. Ya, banyak yang pulang dari Mekah, tapi belum haji. Banyak yang belum pernah ke Mekah tapi sudah haji. Jadi secara hakikat dia sudah sampai kepada Allah. Nah, bagi mereka yang hanya berangkat ke Mekah, zahirnya dia sudah haji tapi batinnya belum. Nah, oleh karena itulah maka perlu kita kaji lebih jauh. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk pada kita. Amin. Allahumma amin. Saya kira demikian Bapak Ibu yang saya hormati, karena informasi tadi dari protokol tadi ada acara selanjutnya. Apa acara kita serahkan sama protokol. Nah, katanya tidak ada tanya jawab. Nah, kenapa? Supaya cepat didapat. Iya, itu kan. Kalau ada tanya jawab lambat dapatnya. Maka mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini lancar. Mudah-mudahan kebaikan ya Allah dan hidayah buat kita semua. Ibu sekalian, kami tutup kajian melalui selanjutnya Sabtu nanti ada Sabtu tanggal 14 ini kita insya Allah materinya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum Bapak, Ibu yang dicintai Allah. Usai sudah kajian kita kali ini bersama Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga apa yang disampaikan Buya tadi bisa menjadi manfaat dan menambah ilmu, iman, dan tauhid kita dalam bermakrifat kepada Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti kajian Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah senantiasa menerangi kalbu kita dengan cahayanya, dan semoga Allah memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat kelak, dan semoga Allah menguatkan iman dan tauhid kita sampai kita mati nanti. Tak lupa kita juga mendoakan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah panjangkan usia Abah dan diberkati usianya Abah Buya. Dan semoga Allah selalu melindungi dan merahmati Abah. Semoga Allah membalas dan melipat gandakan pahala dan kebaikan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi atas ilmu yang bermanfaat yang Abah berikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai jumpa pada kajian berikutnya. Saya Latifah mohon diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.